Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajah kembali masuk hari pertama bulan Desember, 1 bulan menjelang berakhirnya tahun 2025, bertepatan malam ini masuk tanggal 11 Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Lebaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, waktu yang ada benar-benar kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Amin. Yang bisa menyelamatkan kita. Hadirin sekalian, kita teruskan hancak garapan. Kita sudah masuk sebetulnya bab muamalah yang diawali dengan bab toharoh. Kemudian juga najasat, pernah minggu kemarin kita bab adabu qada'il hajat. Nah sekarang masuk pasal ketiga, masuk bab ibadah Pak, bab fikih ibadah, wudu, bab wudu. Yos, iya ngaderesnya Pak, karena kajian kita berkait dengan minhajul muslim, pedoman hidup seorang muslim, yang kita awali dengan menjelaskan tentang rukun iman, kemudian juga akhlak yang baik, akhlak yang jelek, yang itu menjadi perhiasan kita yang harus dimiliki. Kemudian kita juga sebagai pedoman hidup orang muslim ya harus ibadah. Bukan hanya ibadah tapi benernya beribadah. Itu karena jangankan tidak ibadah, ibadah yang asal-asalan juga tidak dimaksudkan ibadah, tidak diterima. Berkait dengan wudu, Bapak Ibu sekalian, yang kita ketahui bahwa wudu itu adalah syarat sah sholat. Sholat kita tidak akan diterima kalau tidak berwudu. Wudu itu bagian dari toharoh, bersuci. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan, la tuqbalu sholatu ahadikum ida ahdatsa hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia hadas, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Sok sanaos salatna khusu, sok sanaos salatna sesuai serang tuntutan, kalau dia tidak berwudu padahal hadas, salatnya tidak akan diterima. Ini pakai kalimat hatta, mafhum lil ghoya. Kalau di sekolah kata guru, Bapak tidak akan dulu masuk ke kelas sampai kelasnya bersih. Itu kayak gitu. Allah tidak akan menerima sholat yang berhadas sampai berwudu. Berarti selama tidak berwudu
selama itu juga sholat tidak akan diterima. Selama kelasnya kotor, maka selama proses belajar tidak akan dimulai. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga menggambarkan bagaimana wudhu ini punya peran. Ala adullukum ala ma yamhullah bihi al khotoya. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat. Satu, dosa diampuni, yang kedua derajat diangkat. Qalu, kata para sahabat, bala, tentu ya, lamun disebut 2 kali sok jadi lapar. Jadi bala itu tentu, kami ingin kau tunjukkan ya sesuatu yang kalau dilakukan dosa diampuni oleh Allah, derajat diangkat. Satu, kata Rasulullah, isbagil wudu alal makarih, ya, berwudu ketika makarih, di waktu hoream. Makruh, Pak, naon makruh teh? Malalakruh geuning. Keur malalakruh, apa makruh? Ya, teu parurun, Pak. Gitu. Kapan wudu waktu teu parurun? Teu parurun, kemudian kita disuruh wudu kapan? Nuju tiris, baru bangun tidur, kan gitu. Jadi memaksakan wudu, isbag itu menyempurnakan wudu, menyempurnakan waktu kita sedang malas. Gitu kan, nuju malas mah di mana wudu oge, wudunya kusal eleke seke. Padahal yang celaka itu bukan hanya sholat tidak benar, wudu nggak benar juga celaka. Kita mengenal ayat fawailul lil musallin, gitu. Ternyata itu bukan hanya untuk sholat. Ternyata sabda Rasulullah, wailun lil aqobi minan nar. Well itu apa? Well itu wadin baina jabalaini fi jahannam. Lengkob nu aya dina neraka jahanam. Lengkob teh naon? Lembah yang ada di neraka jahanam, yang diapit oleh gunung-gunung yang sangat tinggi, tapi gunung berapi. Kalau orang dilemparkan ke sana 70 tahun baru sampai dasar. Itu ancaman buat siapa? Satu, itu ancamannya buat yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wailul lil musyrikin, bagi yang musyrik. Siapa musyrik di sini? Alladzina la yu'tuna zakat, yang tidak mau mengeluarkan, wahum bil akhirati hum kafirun, pada hari akhir dia kafir. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat disebutnya orang musyrik, karena dia lebih mencintai harta ketimbang Allah. Kan tidak boleh sebagai orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cinta pada Allah sangat nomor 1. Nah, orang musyrik di sini yang lebih mencintai harta sehingga tidak mau mengeluarkan zakat. Nu modalna ti urang, nu ngagolangkeun urang, nu capek urang, tapi geus meunang bati. Nah, itu kan. Padahal hanya 2,5%. Satu. Yang kedua, ancaman itu yang sholatnya nggak benar. Fawailul lil musallin, bagi yang sholat.
gitu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat itu Bapak Ibu zikir terbesar. Ala inna bidzikrillah tatmainnul inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Tapi kerdikir tedikir. Sholat itu zikir tapi tedikir nu malaweung makana wel. Nah yang ketiga wel itu adalah ancaman bagi yang wudunya asal-asalan. Wailun lil aqabi minan nar. Rasul melihat ada sahabat berwudu, Bapak Ibu, ternyata di namu muncanganana ada sebesar jarum, sebesar rambut yang tidak terbasahi. Ancaman Rasul wailun lil aqabi minan nar. Mumuncangan eta mah ti gebrus neraka. Asbigul wudu, sempurnakan wudu. Jadi ibadah itu Bapak Ibu bukan sekedar ada, tapi ada harus bagus, ada harus benar. Karena kalau sekedar ada itu sama dengan tidak ada kalau tidak benar, kalau tidak sesuai gitu. Makanya wudu yang benar itu wudu yang nanti dosa diampuni, derajat diangkat. Apa? Isbagul wudu alal makari. Pak, ingin pahala, ingin dosa diampuni, derajat diangkat. Yang kedua, Bapak Ibu, wa kathratul khoto ilal masajid. Banyak jalan ke masjid, Pak. Itu Bapak teh bringka ditu ti masjid ke masjid. Nah itu teh dosa diampuni, derajat diangkat. Yang ketiga wantidorus sholat ba'das sholat gitu, dan menunggu waktu sholat kemudian setelah sholat. Atau sholat maghrib ngantosan sholat isya. Tak itu Pak, pahala dosa diampuni, derajat diangkat. Tos maghrib teh abdi mah moal waka eueuh ngantosan waktu isya di masjid. Ibu di bumi tos maghrib nganggo mu kena keneh teras maca Quran ngantosan waktu isya, menunggu waktu sholat, setelah sholat dosa diampuni, derajat diangkat. Pankah hari hidup mah dan menunggu waktu sholat, dan menunggu disolatkan. Betul nggak? So, di maghrib ngantosan waktu isya, ti isya subuh. Kapan kita harus bangun? Sebelum subuh. Betul nggak? Nanti setelah subuh kita bekerja macam-macam, menunggu waktu apa? Asar. Ti asar ngantos naon? Maghrib. Ti maghrib isya, muter aja nunggu waktu sholat dan nunggu disolatkan. Hidup mah gitu Pak. Hidup yang selamat itu hati-hati. Ya, makanya tunggulah waktu sholat sebelum engkau disolatkan. Coba Pak, lamun tak jalma tara sholat terus nalika maot ridho di nyolatanana. Si eta cenah tuh maot tuh di sholatan moal. Ngajawab mah teu kan cicing we tara sholat. Bapak Ibu, kalau kita ingin disolatkan, maka ketika kita hidup, maka tunggu waktu sholat itu setelah kita sholat. Gitu. Sokat tingali meureun ka masjid tiap sholat teh, sehingga lamun teu aya teh kehilangan. Ka mana? Etanya teu aya teh kat geuning teu terang, udur dirawat di rumah sakit. Deg Pak. Leres teh. Gitu. Tapi kalau nggak pernah ke masjid kehilangan moal. Bapak Ibu sekalian, nggak akan kehilangan. Dan biasa nage tara ayat. Jadi ya Pak. Jadi ternyata berwudu itu pahalanya, kebaikannya disamakan seperti orang yang datang ke masjid. Pahalanya disamakan, kebaikannya seperti yang menunggu waktu sholat, padahal setelah dia sholat.
Makanya Bapak Ibu kalau kita berangkat kemana saja, maka waktu sholat itu di mana kita sholat, di tempat mana kita sholat itu juga harus jadi perhatian. Bade ka Bandung ya, kira-kira duhurna orang di mana? Gitu, itu masuk jadwal Pak. Masuk kira-kira karena duhurna engke mah di Masjid Bani Adam. Karena Masjid Bani Adam ini apanya? Sebelum masuk tol Cileunyi itu dulu hajiannya ke ini Pak, ke kita hajiannya yang punya Masjid Bani Adam itu. Nah, konon kan gitu ya. Ikhwan itu. Ini di mana di Al-Mahdijin umpamanya. Itu masuk jadwal. Kira-kira datang ke sana ya ini waktu pas sholat gitu Pak. Bahkan itu disebut fadzalikumur ribat. Ribat itu Pak, ribat tu yaumin fi sabilillah. Ribat itu gini, kalau daerah sedang berperang melawan musuh, ngajaga perbatasan, ngajaga kota teh disebutnya ribat. Pahalanya besar. Makanya orang Gaza, orang Palestina itu 24 jam ribat. Itu pahalanya besar Pak. Ahli surga itu di mana ribat? Dia terjaga. Terjaga. Kalau lalai itu ada musuh. Nah ternyata Bapak Ibu disebut ribat di sini itu karena wudu ka masjid jeung nungguan waktu sholat, berarti itu jadi jadwal. Jadi jadwal bukan dianggap sepele, tapi masuk dalam program hidup kita sehari-hari. Gitu. Apalagi nanti yang namanya wudu itu memang secara fikih syarat sah sholat, tapi bagusnya badan kita senantiasa dijaga untuk tetap punya wudu walaupun tidak untuk sholat. Itu ya, tidak untuk sholat. Pokoknya kalau kita mau tidur kan sunahnya wudu kan itu ya. Kalau kita batal umpamanya kita berwudu walaupun itu bukan untuk waktu sholat, sehingga kalau datang waktu sholat atau kita ke masjid umpamanya gitu kan, maka kita sudah punya wudu. Makanya orang yang mati saja sebelum dia dimandikan dia sami siga sholat gitu. Lamun biasana sholatnya lira tetiasa di sholatan sama, mun biasana wudunya lira tetiasa pas maot mah di wuduan. Bahkan di hadis riwayat Imam Malik disampaikan oleh Rasulullah bagaimana wudu itu bisa menghapus dosa. Idza tawaddo al abdul muslim, kalau hamba Allah yang muslim berwudu, awil mukmin atau orang mukmin. Apa bedanya mukmin dan muslim? Mukmin mah bukan muslim, muslim mah non bentena. Mukmin yang muslim. Bedanya kalau mukmin include di dalamnya muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Dari mana? Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Orang Arab gunung berkata, kami sudah beriman. Muhammad katakan, kata Allah kepada mereka, engkau belum beriman. Walakin kulu aslamna, baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum, sebab iman belum masuk dalam hatimu. Jadi iman itu kan rukun iman, kelihatan tidak Bapak Ibu? Teu katingal. Leres teu? Ai iman ka Allah katingal teu? Iman ka Rasul katingal teu? Karena kita enggak, tapi wujud iman namanya Islam. Kalau engkau beriman, maka buktikan keimananmu dengan bukti melaksanakan rukun Islam. Makanya kalau orang iman include di dalamnya Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu iman. Aya jalma kafir nu salat, aya siapa? Munafik. Orang munafik kan salat di Quran. Wa idza qamu ila shalat qamu kusala, ngan salatna
kusal. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas shalah. Orang munafik itu menipu Allah padahal hakikatnya menipu dirinya. Kalau dia melakukan sholat qamu kusala, sholatnya kusal. Munafik itu siapa? Orang kafir yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Gitu. Jadi aya orang non Islam anu Ramadan ngiring saum, iya hoyong ngarasakeun cenah kumaha saum teh nya. Gitu. Bahkan ada non muslim, saya pernah lihat di medsos itu, non muslim ikut tahlilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kata Rasulullah, kalau orang yang muslim awil mukmin, tapi kalau disebut dua-duanya, Bapak Ibu, kalau disebut muslim di dalamnya mukmin, disebut mukmin di dalamnya muslim. Kalau disebut muslim dan mukmin dalam satu ayat seperti tadi surat Al-Hujurat, maka ada perbedaan antara mukmin dan muslim. Itu rumusnya. Nah, kalau orang muslim atau orang mukmin berwudu, pagosala wajhahu, terus dia mencuci wajahnya. Gitu. Kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i ma'a akhiri kitril ma'i. Maka Bapak Ibu, ketika kita berwudu, maka keluar dari wajah kita dosa-dosa kita, termasuk dosa mata yang melihat sampai tetes air terakhir ngecelak. Ini hadisnya riwayat Imam Malik, Pak. Ya. Kemudian yang jelaskan prinsipnya bahwa wudu itu ketika kita berwudu mengusap apa? Membersihkan wajah. Dengan berwudu wajah diusap air wudu, maka itu akan menghapus dosa yang ada di wajah, termasuk dosa apa? Mata. Pan kita tidak boleh mendekati zina. Jadi badan kita teh sok zina, sana zina mata melihat. Yang tidak mesti dilihat kita lihat. Itu sama dengan zina teh naon? Ad-dunya, zina itu artinya perhiasan, Pak. Perhiasan itu menarik, makanya orang zina karena tertarik mamoal. Siga nuka tingali bakal terus ditinggal, lamun menarik, teu menarik mah moal. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah melihat wanita yang menarik dirinya. Yang pertama untukmu, tapi lamun ningali kadua tah eta teu meunang. Makanya ningali we terus teu galieuh-lieuh. Dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya dalam Islam ada yang disebut godul basor, itu menundukkan pandangan. Makanya Pak, lebih jauh menundukkan pandangan sering disampaikan kalau kita suami tergoda oleh perempuan lain katingali itu lebih menarik tibatan nu di imah. Itu pan kieu cenah. Lamun ningali budak batur, sok inget ka budak sorangan, ras. Komo kacilakaan budak ras ka budak sorangan. Tapi ningali istri batur mah poho kanu sorangan. Ta eta setan mah. Makanya kata Rasulullah, di mana tertarik melihat yang lain, ulah dituturkeun, diingat-ingat, terbayang-bayang di otak, Pak. Jendela otak tuh mata, yang terlihat ku mata terbayang di otak. Hakikatnya di otak, bukan di mata. Nanti turun ke hati, maka buru-buru pulang. Fa inna pihak-pihak yang membuat engkau tertarik juga ada di istrimu. Nah, nawana sarwa ka abus rasana tos. Itu. Makanya ya dalam hidup kan manusia itu
mahalul khoto, tempatnya salah. Kesalahan bisa dari apa? Mata. Pak, ibu-ibu karena mata jadi banyak komen. Katingali, ya, tiung berem, baju koneng. Itu jalan di panas ereng-erengan, eta teu mararantesnya jalan. Tuh, yang pertama dosa apa tuh komen itu? Dosa mata. Coba kalau nggak terlihat pemoal. Ya, makanya dengan berwudu kalau lihat hadis ini, dosa yang ada di wajah kita plus mata diampuni. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang kita lakukan bukan hanya menjadi pahala tapi menutupi, menghapus dosa. Kebaikan. Jadi kebaikan itu fungsinya dua. Satu, mendapatkan pahala, pada saat yang sama menghapus dosa. Nah yang kedua kemudian, jadi sampai tetes terakhir, keclak terakhir itu saya nungeclak gitu tina wajah, itu jadi pengampun dosa Pak. Makanya tadi cenah kumaha lamun diandukan. Jadi tengeclak gitu ya. Kan tadi kan seperti ke masjid, kumaha cenah ini wakasratul khoto ilal masjid, banyak melangkah, banyak jalan ke masjid. Abi mah teu jalan karena motor, karena mobil, karena sepeda, dan tidak maknana pergi ke masjid. Ini badana bukan ngeclakna cai wudu, tapi kita berwudu, gitu, berwudunya. Tentu kalau berwudu aya ngeclak, di mana ngeclak dibersihan tadi ku anduk tetap saja karena wudunya. Ya seperti tadi kita ke masjid, gitu, ya. Gitu di sini mah jalan Pak, wakasrotul khoto, banyak langkah ke masjid. Da urang mah teu ngalengkah karena motor, karena mobil, tetep gitu Pak. Maksudnya tetesan bensin, bensin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, wa idza ghasala yadaihi. Nah kalau tangan kan setelah wajah apa? Tangan. Itu kharajat kullu khotiatin, maka keluar ya setiap dosa dari tangan sampai tetes terakhir. Ya Allah, kalau pekerjaan itu simbolnya apa? Tangan simbolnya. Pekerjaan itu simbolnya tangan. Makanya doharol pasadu pil bari wal bahri bima kasabat aid, sudah terjadi kerusakan di darat di laut karena kasabat aid. Kasaba itu usaha aid, tangan manusia. Nah kita artikan perbuatan, karena orang berbuat dengan tangan. Makanya Abu Lahab simbolnya apa? Tabat yada abi lahabi, celaka dua tangan. Nah leungeunna wungkul Abu Lahab manu disiksa kieu we. Henteu, maknana pekerjaan dalam arti menghalang-halangi dakwah Islam. Pak, telah terjadi kerusakan di darat di laut tuh. Ayeuna di mana Pak? Aceh, di Sumatera. Konon yang tadinya ada pejabat yang ngomong kecil hanya dibesarkan di medsos, sekarang dia minta maaf. Karena ternyata lebih dahsyat ketimbang tsunami lebih dahsyat. Sekarang jembatan di Aceh saja 19 yang tidak ada. 19 Pak ya? 3 desa yang hilang. Ya Allah Pak, sadesa teh lamun 5.000 berarti 15.000. Ya Allah Pak. Yang sudah dipastikan meninggal lebih dari 300 yang terdata, yang hilang kurang lebih sakitu. Belum tadi kalau satu desa umpamanya hilang 5.000 berarti satu desa 15. Ya Allah Pak, itu oleh apa Pak? Bima kasabat, enggak can itu maka bawa palid we tangkalna, tapi siga menang ngara gaji. Pinternya gitu, hujan teh. Oh Bapak Ibu sekalian,
tuh aidinas. Makanya Bapak Ibu saya sering menyampaikan, punten, tugas kita di dunia apa? Tiga. Yang pertama ibadah, khalifah, memakmurkan. Ini sambung menyambung menjadi satu. Ibadah, khalifah, memakmurkan. Jadi memakmurkan bumi yang kita tinggali, baik lahiriah batiniah, tugas kita. Jadi kalau yang jadi pemimpin ahli ibadah, insya Allah Bapak Ibu dunia alam raya teh makmur. Tapi lamun teu ibadah teh teu sieun ku Allah, alam raya hancur. Itu. Makanya dina Islam boro-boro ngajaga hutan. Pak, ngajaga leuweung. Bapak Ibu sampah wae dijaga. Ya, buang sampah itu, kalau lihat sampah kemudian kita buang, itu jadi pahala, coba. Ya Allah, Pak. Gitu. Coba. Karena kalau umpamanya sudah terjadi longsor banjir kan itu mah habitatnya habis leres deh. Tinggal gajah ka bawah Pak Lid, Pak. Terus maung. Wah, geus sagala. Gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka tidak ada Pak, tidak ada pembinaan terbaik kecuali kembali kepada fitrah, bahwa kita hidup di bumi Allah, diciptakan ku Allah, kudu ngabdi ka Allah. Nah, memakmurkan alam raya itu dina Islam mah bagian dari bentuk pengabdian. Tapi itu tidak bisa kalau tidak ibadah. Jadi punya perasaan ibadah mah keur ngamakmurkeun eta bagian ibadah. Gitu. Ya, bukan sekedar nanti dieksploitasi. Gitu, diambil manfaat tapi sisi madaratnya luar biasa rusak. Hadirin sekalian, tuh Bapak Ibu ya. Demikian nanti kalau kaki juga umpamanya dibasuh, maka dosa-dosa kaki itu diampuni, gitu kan? Kan nanti di akhirat itu kan semuanya ngomong, ya, semuanya ngomong. Kalau sekarang yang ngomong hanya bulan. Nanti kan di akhirat itu kan kulit kita ngomong, gitu. Makanya kata kulit, gitu. Kata diri kita, kenapa kulit bisa ngomong? Padahal di dunia tidak bisa ngomong. Bahkan yang bisa ngomong dikunci. Al yauma nakhtimu ala afwa wa tukallimuna wa tashhadu arjul bima kanu yaksibun. Sekarang yang ngomong itu lisan. Lisan itu tidak bertulang. Nu aya tulangan mah sok iga. Itu sok bohong ya mah. Makanya dikunci wa tukallimuna aid. Yang ngobrol adalah tangan. Kalau tangan dipakai kebaikan bakal jadi saksi. Kalau tangan dipakai kejahatan juga kalau bakal jadi saksi. Bahkan kulit juga ngomong. Bapak Ibu, ek tiasa ngabohong kumaha? Ya Allah, Pak. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyeru wudu untuk itu. Nah, hadirin sekalian, demikian juga kalau kita melihat fadilah wudu itu Bapak Ibu, ternyata nanti kalau kita sering berwudu, wudu itu akan menjadi ciri bahwa badan kita, diri kita itu nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min astaril wudu. Sesungguhnya umat kami pada hari kiamat maka akan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, umatku akan datang pada hari kiamat gurran muhajjalina min astaril wudu, wajahnya putih bersih bersahaya karena sering wudu. Pamanis tato aminkum ayyutila gurratahu, barang siapa yang ingin wajahnya diputih bersihkan, palyaf'al, maka perbanyak wudu. Makanya tadi perbanyak wudu itu maknanya adalah perbanyak ibadah. Perbanyak wudu, perbanyak ibadah, berarti sok sholat, bahkan menjaga diri tetap bersih, punya wudu walaupun tidak untuk sholat. Mau tidur wudu, kemudian sudah batal wudu, apalagi jelas kalau kita mau sholat itu mah sudah pasti. Kan wajah cerah itu menandakan keselamatan. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum
fa ammal ladzina swaddat wujuhum akapartum ba'da imanikum. Kalau orang wajahnya hitam kelam maka dia kafir setelah iman. Tapi wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, kalau wajahnya putih bersih bercahaya, papi rahmatillah, ada dalam rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, wajah ahli wudu mah bakal beda. Bakal beda. Makanya mungkin sekarang Bapak di sini kita, tapi kalau mohon maaf kita datang ke tempat yang sedikit orang Islam, non muslimnya banyak, eta teh rarasepeun ka urang Sunda mah sabab wajahna bararesih. Padahal bersih teh osok sehari 5 kali atuh. Betul nggak? Minimal. Belum pakai skincare. Gitu. Tak bersih kumaha tambah ibak, Pak. Tak bersih kumaha atuh. Tahunan, betul nggak? Iya, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada ayat simahum fi wujuhim min atharil sujud. Bekas sujud itu bekas ibadah, bekas wudu. Jadi ada bekas, Pak. Marukan ayeuna masih kata aya bekas, di akhirat mah beda, jelas beda. Nah, hadirin sekalian, kemudian ketika kita nanti berwudu, anggota wudu yang wajib dibasuh ada berapa? Di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini ada 4. Hei orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, kalau kalian mau salat. Kalau kalian mau salat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Wajah. Terus wa aidikum, tangan, ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biruusikum, kemudian usap ruus. Ruus itu apa? Kepala. Wa arjulakum, kaki, ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Berarti anggota badan yang wajib kita basuh dalam wudu itu ada berapa? 4. Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, bukan rambut, kepala, sebab tidak setiap kepala ada rambutan. Kepala, tapi pasti punya kepala. Juga kaki sampai 2 mata kaki. Nah, ini anggota badan yang mesti kita basuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu pekerjaan yang disebut wajib dilakukan ketika kita berwudu. Tidak boleh terlewat wajah, tangan, kemudian kepala dan kaki. Satu, berwudu itu dimulai dengan apa? Dengan membaca bismillah. Jadi secara teknis ketika kita berwudu, satu, baca apa? Bismillah. Bismillah. Kata Rasulullah di hadis riwayat Imam Abu Dawud, la sholata liman la wudu ala, tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu. Tadi sebab sholat wudu itu syarat sah sholat. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu liman lam yadkurismallahi alaihi,
yang tidak membaca bismillah. Berarti kalau kita mau wudu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Memang ada dalil umum kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa asdam. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Makanya makan minum perkara yang baik. Kalau lupa di awal tidak berdoa, maka berdoa ketika di akhir. Gitu. Ya karena lupa itu dimaklum. Jangankan lupa tidak baca bismillah, lupa makan waktu saum saja tidak membatalkan. Tidak membatalkan saum. Kita saum kemudian lupa nuju saum teh kalah makan, seep saboboko. Minum seep sateko. Gitu, beres gitu baru ingat batal tidak. Dina praktek nama susah Pak. Coba kalau 30 hari lupa tiap hari ya. Itu bayuh-yuh awak teh lebaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada pertanyaan, kalau wudu di WC boleh kalau tidak ada tempat wudu yang lain. Tapi kata kuncinya selama WC itu bersih. Itu kalau ada tempat yang lain yang lebih memungkinkan gitu ya, khusus tempat wudhu di sana. Tapi kalau tidak ada boleh gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini yang harus diperhatikan. Wudhu itu bisa 1 kali 1 kali, bisa 2 kali 2 kali, bisa 3 kali 3 kali. Gitu. Muka 1 kali, kemudian tangan 1 kali, kemudian kaki 1 kali, kemudian kepala 1 kali. Bisa juga 2 kali 2 kali, bisa juga 3 kali 3 kali. Tapi walaupun 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, tetap yang harus 1 kali itu mengusap kepala. Jadi kepala itu mau berapa kali kepala mah bukan kelapa. Kepala mah tetap sekali. Ini aturannya Pak. Bisa enggak wajah 2 kali, tangan sekali, kaki 3 kali boleh. Tidak mesti 1 kali semua. Tapi jangan lebih dari 3 kali. Karena memang Rasulullah pernah berwudu marotain, atau salah samarot atau 3 kali 3 kali. Tapi tetap nanti kepala mah hanya satu kali kepala mah. Nah kemudian yang tadi mengingatkan juga Bapak Ibu, hati-hati bahwa berwudu itu harus sempurna. Harus apa? Naon sempurna teh? Sempurna itu kan beragama itu harus sempurna Pak. Itu nilai beragama terbaik itu cirinya salah satunya sempurna. Siapa? Nabi Ibrahim disebut manusia terbaik dalam beragama. Gitu. Waman ahsanudinan. Siapa manusia ahsan terbaik dinan agamanya? 1 mimman aslama wajhulillah, orang yang menghadapkan hidupnya untuk Allah, wa huwa muhsin, punya sifat ihsan, wattaba'a millata Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ternyata ketika kita mengikuti agama Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim itu nilai beragamanya 100 itu berarti sempurna. Sempurna itu teu aya kurang Nabi Ibrahim. Makanya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat
Fa'atam mahuna. Ingat ketika kami menguji Ibrahim dengan berbagai ujian. Ujian di sini perintah dan larangan. Fa'atam mahuna, Nabi Ibrahim mampu menyempurnakan. Sempurna Pak. Jadi kenapa kita harus mengikuti Nabi Ibrahim dalam beragama? Karena Nabi Ibrahim manusia sempurna dalam beragama. Nah, jadi dasar umum beragama itu harus sempurna. Makanya udkhulu fisilmi, masuk Islam Nah, dina prakteknya sempurna, tiap orang berbeda. Sempurnanya berbeda. Fattaqullaha, kita harus bertakwa haqqa tuqatih, takwa yang sebenar. Yang sebenarnya itu sempurna Pak. Tapi dina prakteknya kesempurnaan tiap orang berbeda-beda. Umpamanya ada orang yang sempurna melaksanakan seluruh rukun Islam, sempurna. Makanya nucan haji biasanya ngaraos Islam urang macan gitu. Ya padahal sebetulnya bisa sempurna. Gitu bisa. Ada yang umpamanya sempurna itu tidak bisa haji gitu. Salat, zakat, saum beres, haji mah abi mah boro-boro ibadah haji atuh dah. Kerdahar oge sahuap-sahuap. Bagi dia sempurna Pak teu haji teh. Sabab tidak hajinya bukan tidak mau, tidak mampu. Nanti masuk dalam dalil fattaqullaha mastata'tum. Takwa kepada Allah sesuai kadar kemampuan. Sampurna keur anjeunna mah. Sabab henteu nanti bukan tidak mau. Nanti ada abdi mah komo boro-boro teu haji, abdi mah zakat ge can tiasa. Berarti ngan kakarak syahadat, salat, saum sampurna karena tidaknya bukan tidak mau, tidak mampu. Komo abdi mah saum oge geus teu tiasa. Wah, boro-boro tiasa saum ayeuna mah awak tos naon? Rerem po. Makana ngan tiasa Islam teh ngan tiasa abdi mah geus sahadate salatna ge abdi mah teu tiasa ngadeg. Sampurna untuk dirinya. Karena la yukallifullahu nafsan. Jadi ujungnya Pak, Islam itu sempurna tapi kembali relatif tergantung kemampuan. Jadi hebatnya Islam itu di sana. Ad-dinu yusrun, agama itu gampang, enteng surenteng, gampang surampang, teu berat. Itu, ya. Lamun teu tiasa zakat berarti nanti jadi mustahik zakat. Udah, simpel. Tapi kalau mampu tidak dilaksanakan, tah di sini masalahnya. Makanya kalau orang mampu haji tapi teu haji, kata Rasulullah kalau dia mati tidak Yahudi, matinya seperti Nasrani. Gitu. Ya. Kalau dia mampu sholat tapi teu sholat, maka dicapnya apa? Kafir. Karena nu kafir ge tara sholat, maka orang mukmin tara sholat eta oge kafir. Munding tara sholat. Gitu, makanya nu tara munding, nu tara sholat eta oge siga munding. Tuh Bapak Ibu. Ya, nah ini juga sama Pak. Ini juga sama. Jadi tapi prinsip dasar harus sempurna, harus sempurna. Bukti sempurna. Nah ini Rasulullah menyatakan gini dalam wudu. Ya, ro'a Rasul salam kauman wa aqabuhum taluhu. Nah Rasul salam melihat satu kaum yang berwudu tetapi tumit-tumitnya tidak dicuci. Kan tadi dalam Quran surat Al-Maidah wudu itu sampai apa? Kaki sampai tumit tenon, dua mata kaki. Ini ada di mata kaki, mata luhu sebesar jarum, sebesar rambut, tidak terbasahi air wudu. Kata Rasulullah, well, cilaka. Maka kata Rasulullah, asbigul wudu, sempurnakan wudu. Bagaimana sempurnakan wudu Bapak Ibu? Kalau tadi wajah pertama, wajah. Batas wajah itu batas bahwa ini wajah, bahwa ini kepala, mana batasnya? Rambut. Maka lebihkan dari wajah ini sedikit 1-2 cm, itu namanya sempurna. Kalau tangan sampai apa? Sikut. Lebihkan 1-2 cm, namanya sempurna. Lamun dugi kakelek israf, berlebihan. Kalau kaki sampai 2 mata
kaki. Lebihkan sedikit 1-2 cm namanya sempurna. Kalau sampai tuur namanya berlebihan. Gitu. Pan la taglu fi dinikum, tidak boleh gulu berlebihan dalam agama. Enggak boleh, Pak. Gitu. Jadi enggak boleh kayak gini berlebihan dalam agama teh. Ketemu ustad umpamanya nembikeun ka cium tangan, cium kaki, enggak boleh. Rasul saja enggak mau begitu. Itu maksudnya gulu. Makanya boleh enggak sujud kepada pemimpin, boleh enggak? Ngagesor mun baheula mah Pak. Naon ngesot. Ngesot. Sanes hantu ngesot teh. Gitu. Nyosot ya. Nah kan nggak boleh dalam agama. Gitu. Yang mesti sujud itu kalau diperbolehkan sujud antar manusia itu istri mesti sujud kepada suami. Lau amartu ahadan ayas judali ahadin, kalau boleh sujud antar manusia la amartum ro'atan antas judali jauziha, yang mesti sujud itu istri kepada suami liudmi haqqihi alaiha, karena besar suami dihormat oleh istri. Lamun menang sujud antar manusia nu kedah sujud teh istri kanu jadi salaki. Kalau boleh, boleh tidak? Kalaulah boleh, boleh tidak? Tidak. Untung teu meunang. Loh mun menang salaki urang. Jadi kenapa? Itu nggak boleh berlebihan kepada bahwa kepada siapapun kita harus hormat. Yang punya jabatan, yang nggak punya, orang kaya, orang dalam Islam itu penghargaan itu kepada siapapun. Tapi juga tidak boleh berlebihan. Nah, itu yang berlebihannya dalam agama mah la taglu, sabab wudu hayang bersih nepikeun ka tiap wudu di ruru. Cenah batur mah dugi kasihku abi bikin kakelek. Itu bukan jadi bagus, jadi jelek. Nggak boleh. Itu gulu dalam beragama, berlebihan, israf. Allah tidak senang. Udah begitu. Kalau agama Allah Rasul menyuruh Paktu minkum mastatoktum, maka laksanakan sesuai kadar kemampuan. Nah ini Bapak Ibu nanti hal-hal garis umumnya nanti berkait dengan apa, wudu, berkait dengan wudu. Nah, nanti mana yang membatalkan wudu, wudu nama insya Allah tos tiasa. Terus kan dimulai dengan apa wudu tadi? Bismillah. Kemudian tamad mado, wastan sako, wastan syaro. Apa? Tamad mado teh kekemu teh naon? Jadi bawa air dengan satu tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung. Nah ibu bapak nanti kalau kita baru bangun tidur, kalau nanti kita bawa panyiuk, jangan nanti tangan dipakai langsung untuk berwudu, kecuali kita bersihkan dulu. Jadi kalau bangun tidur mah teteh kudu ngabersihan heula. Karena kita tidak tahu di mana tidurnya tangan kita. Apakah tidur itu nyagapan wajah, ngorong gitu, atau nyabah. Makanya kata Rasulullah jangan dulu gitu memasukkan tangan ke dalam air yang mau dipakai wudu. Jadi kalaupun mau dikocorkan, itu etikanya luar biasa Pak. Karena kita tidak tahu di mana katanya tangan kita tidurnya, gitu. Mungkin musafirna kemana wae kita nggak tahu. Ya, makanya dibersihan terlebih dahulu. Itu kaitan ini. Nanti kita bereskan minggu depan Pak. Secara teknis dibereskan minggu depan. Cuman tamad mado,
wastan sako wastan saro. Tah teh kudu dibersihan kenapa? Fa inna syaitona yabitu ala haitsumihi, setan mah molor nanti dina lubang hidung. Jadi lubang hidung teh tempat kan setan meresepna nu kotor-kotor. Ya, makanya kenapa doa masuk WC doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khobais. Senengnya nu kotor-kotor, setan mah tah molor nanti di dieu cenah. Makanya itu kalau wudu teh nanti dibersihan, Pak. Dibersihan. Aya korma di dinya. Tamadmado wastan sako itu kekemu wastan syaro disemburkeun. Bahkan Bapak Ibu ini adab sebelum wudu itu diperintah oleh Rasul bagusnya setiap wudu itu gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh umatku untuk gosok gigi tiap salat. Coba Pak, gosok gigi. Nah, ini ada ihtilaf. Nah, gosok gigi di sini seperti pasta gigi yang kita pakai atau gosok gigi di sini siwak. Kan Bapak lamun hajinya, mun umroh sok aya ngicalan siwak, gitu kan? Kemudian gelempeng sareal 2 real nyapanya. Gitu. Terus eta teh kan dikitu-kitu mun tos koma teh. Simpan we dina kesah. Pas sujud aduh bang. Apakah siwak itu? Kan prinsipnya apakah siwaknya atau bersih giginya? Maka kita memahami konteks yang paling utamanya adalah bersihnya gigi. Makanya gini kata Rasulullah gitu ya, makruh hukumnya kalau datang ke masjid kemudian mulut kita membawa bau-bau habis makan bau-bau. Nah, mau jengkol, mau bawang, pas takbir teh aduh asa bau jengkol. Mengganggu suasana. Itulah kenapa kan kita mau sholat Bapak Ibu bajunya harus bagus. Terusnya begitu, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai zina, pakaian terbaik. Setiap kita masjid itu mau sholat. Makanya luar biasa agama, harus wudu, harus gosok gigi, harus toharoh. Memakai kalau Nabi baju khusus yang memakai wangian kamu ek Jumatan mah. Mau sholat serius. Gitu, Pak, teu aya dina hirup nu kudu pang seriusnya iwati menghadap Allah. Di urang mah menghadap Allah teh justru jadi pasesaan, mukena cimeutingan. Sajadah geus bau hapeuk. Gitu. Jadi mestinya ke Allah mah nomor 1, baju bersih lah, tidak paling bagus juga bersih, badan bersih, makanya ada toharoh dulu, gosok gigi, tempatnya bersih. Makanya Bapak Ibu gitu. Nanti kalau di sini kamar itu namanya apa? Kamar itu? Kamar di pinggir masjid di kita disebut apa? Mihrab. Mihrab itu Pak bisa di sini, di rumah juga musola bisa disebut mihrab. Mihrab itu artinya tempat ngusir setan. Di urang mah mihrab teh tempat nyimpen tutan. Justru setan tempatnya di situ. Kan harus bersih Bapak Ibu, tempatnya harus bersih karena nanti setan itu senangnya diang kotor. Gitu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Karena toharoh wudu itu bagian dari toharoh, makanya sampai ada etika dari Nabi kalau tidak memberatkan. Bahasanya tidak memberatkan. Lamun teu kaabotan, bilih kaabotan maka WC. Gitu. Lamun teu kaabotan setiap bade salat teh gosok gigi heula. Gitu. Nah itu yang sunat, yang wajibnya tetap yang tadi, yang 4 bagian badan kita. Nah nanti minggu depan mudah-mudahan ada waktu kita teruskan.
Wah, Bismillah. Ustaz, tentang bab tuharoh, bahwa Rasulullah itu kalau wudhu tidak berlebihan dengan airnya gitu kan. Sampai pernah para sahabat berwudhu satu kulah cukup dengan 7 orang. Sekarang kan pakai keran Ustaz. Tadi di keterangan sampai apa? Dari telapak tangan sampai ke sikut. Sekarang di keran sikut ke telapak eta gimana Ustaz itu ya? Nah, eta. Nah, tadi tidak berlebihan air. Nah, ieu teh bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi airnya kebanyakan 3. Tadinya berlebihan air termasuk israf enggak gitu Ustaz? Airnya yang berlebihan gitu Ustaz. ya Bapak Ibu, makanya nanti kalau pakai keran, jadi ini dikira-kirakan bahwa air yang kita pakai berwudu itu memang sehemat mungkin. Prinsip dasar bahwa air yang kita bawa untuk berwudu itu bisa membasuh anggota wudu dengan sempurna. Makanya pas ngocorkeun keran itu jangan dimaksimalkan. Mungkin kalau cukup setengahnya berarti setengah. Karena ketika air dibawa kan keran masih tetap ngocor, betul kan? Nah, keran yang ngocor itu apalagi dipulkan berarti banyak terbuang. Ini istihadnya. Istihadnya begitu. Memang lebih mudah pakai keran, leres teh. Ya, lebih mudah. Gitu. Nah, pertanyaan, boleh nggak kalau tadi umpamanya dari tangan ke siku, sekarang ku keran mah boleh saja, cuman prinsip dasar tadi harus tetap diratakan gitu. Karena kalau sekedar dikitukan mungkin tadi hati-hati harus sempurna. Ada bagian anggota wudhu jangankan banyak, sedikit sebesar rambut saja itu bisa celaka. Maka nanti bukan sekedar mengalirkan air ke anggota wudhu, tapi kita dengan tangan yang sebelahnya diusap-usap supaya rata, sehingga seluruh anggota bagian wudhu yang mesti dibasuh dengan air wudhu eta teh sadayana kabasuh. Karena kalau umpamanya dikocorkeun wungkul itu kan hanya ngocornya, kita tidak tahu. Makanya tangan yang kalau umpamanya ini tangan kiri, itu tangan kanan itu musap. Secara prinsip tiasa bade ti dieu ka dieu, ti dieu tiasa. Yang tidak boleh tadi batasannya tidak boleh israf itu bisa dari sisi air tadi. Itu. Israf itu yang kedua bisa dari sisi umpamanya israf itu bisa dari sisi melebihi batas anggota badan yang mesti dibasuh. Memang Rasulullah itu sangat sangat efektif, tidak memubazirkan. Bahkan kan wudunya Rasul itu seperti tadi memang. Bahkan mandinya juga dengan air yang sangat hemat. Di urang mah sabab gratis, Pak. Sabab gratis eta wudu teh 2 embereun. Makanya di WC tertentu mah gitu sengaja kalau ke WC teh teu ayana naon iwati harus bawa ember dari luar, artinya kudu cukup sakitu. Itu kan di kita mah air itu termasuk bukan barang mewah, leres teu? Seueur. Padahal kalau air minum dengan bensin mahal mana, Pak? Tuh. Dan nanti kebutuhan kita terhadap air lebih besar ketimbang kepada BBM gitu. Makanya kalau Nabi itu sangat sangat berhemat dengan ulah kena seueur cai. Karena kan dalam Islam itu nggak boleh kena wala tubadir tabdziro, apalagi ini dalam ibadah gitu ya. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.